Kamu pernah tidak mikir begitu? Tidak hanya kamu, saya juga sering bertanya-tanya, mengapa saya tidak bisa menabung sebanyak itu? Padahal saya tidak menghabiskan uang secara berlebihan, tapi uang saya selalu habis di akhir bulan. Apakah ini karena saya hidup di sistem yang sama dengan jutaan orang lain, bekerja keras tapi tidak pernah memiliki uang yang cukup? Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan yang tidak enak didengar, tapi penting. Mengapa banyak orang Cina yang memulai dari bawah, membuka warung kecil, atau berjualan di pinggir jalan, bisa menjadi kaya? Apakah ini karena mereka lebih pintar, lebih pelit, atau memiliki gaji yang lebih besar dari kita? Tidak, bukan itu alasan utamanya. Masalahnya terletak pada cara mereka memperlakukan uang. Di video ini, saya tidak akan menjual mimpi cepat kaya atau bisnis online yang tidak ada hasilnya. Saya akan membagikan trik menabung paling sederhana yang sering diabaikan, tapi jujur, itu yang membuat mereka kuat secara finansial. Ini bukan teori buku keuangan yang ditulis oleh orang kantoran, tapi cara mengelola uang yang dipraktekkan di lapangan, di warung, dan di kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengapa orang kecil sering gagal menabung, bukan karena kurang uang, tapi karena pola pikir menabung yang salah. Pola pikir menabung ala orang Cina yang kelihatannya kuno, tapi sangat efektif. Dan yang paling penting, saya akan membagikan cara menerapkan pola pikir ini mulai hari ini, meskipun Anda memiliki penghasilan yang pas-pasan. Jika Anda merasa hidup Anda tidak pernah naik level, meskipun Anda bekerja keras, maka dengarkanlah dengan saksama, karena masalahnya mungkin tidak terletak pada penghasilan Anda, tapi pada cara Anda mengelola uang. Sekarang, kita akan membahas mengapa kebanyakan orang yang bangun dari bawah memiliki kesulitan menabung, padahal niatnya ada. Masalah pertama adalah psikologi uang yang diwariskan turun-temurun sejak kecil. Kita diajarkan untuk memiliki pola pikir berbahaya, yaitu jika ada uang, maka kita harus menghabiskannya, karena besok kita bisa mencari uang lagi. Ini adalah pola pikir yang salah, karena uang bukanlah sesuatu yang harus dihabiskan, tapi sesuatu yang harus ditahan, dikumpulkan, dan diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Akhirnya, apa yang terjadi? Begitu mendapatkan uang, otak langsung memikirkan untuk membayar ini, membeli itu, membantu sana-sini, dan jika ada, itu adalah bonus. Jika juga ada, ia merasa wajar bahwa nasihat keuangan konvensional sering gagal. Orang bilang, sisihkan 10 hingga 20% dari penghasilanmu. Bagi orang yang hidup pas-pasan, itu seperti meminta seseorang yang berjalan kaki untuk mengangkat galon air secara bersamaan. Secara teori, itu memungkinkan, tapi secara mental, itu berat. Masalah kedua adalah lingkungan dan sistem yang ikut merusak kebiasaan menabung. Lingkungan kita didesain untuk konsumsi, bukan untuk menabung. Sistemnya adalah beli, pakai, buang, dan itu membuat orang merasa ketinggalan jika tidak mengikuti tren. Belum lagi cicilan motor, cicilan HP, dan barang-barang lain yang membuat uang kita sudah terbagi bahkan sebelum gajian. Jadi, jangan heran jika menabung selalu gagal, karena uang kita memang tidak pernah menjadi milik kita sepenuhnya. Nah, di titik ini, saya ingin meluruskan satu hal penting. Masalah utama orang tidak menabung bukan karena kurang penghasilan, tapi karena salah paham tentang cara kerja uang di lapangan. Uang di buku itu bersih, rapi, dan ideal. Tapi uang di kehidupan nyata itu kotor, penipu, dan ditarik dari segala arah. Orang Cina yang kita lihat sebagai pelit sebenarnya bukan pelit. Mereka hanya paham duluan satu hukum dasar uang yang belum kita ketahui. Mereka tidak fokus pada teori rumit, tapi pada satu hal, bagaimana caranya membuat uang tidak bocor. Jika kita masih berpikir bahwa menabung itu soal sisa, kita akan kalah terus. Tapi jika kita mulai paham bahwa menabung itu soal sistem, bukan sisa, maka permainan mulai berubah. Sekarang kita masuk ke inti permainan. Saya ingin meluruskan satu miskonsep besar tentang trik menabung orang Cina. Banyak orang berpikir bahwa trik mereka itu rumit, disiplin, dan hidup super irit, sampai-sampai menyiksa diri sendiri. Tapi sebenarnya, triknya sederhana banget, tapi konsisten dan kejam terhadap sistem bocor. Konsep dasarnya cuma satu. Uang itu harus dikandangkan sebelum sempat kabur. Bagi orang Cina, menabung bukanlah aktivitas sisa, tapi aktivitas pertama. Begitu mendapatkan uang, entah dari gaji, untung jualan, atau hasil dagang, uang langsung dipisahkan, bukan dipikirkan, bukan dinegosiasikan. Bayangkan jika kita memiliki warung kecil, dan setiap hari ada uang masuk. Jika semua uang dicampur antara modal, untung, dan uang jajan, lama-lama warung kita akan kelihatan rame, tapi karena modalnya habis untuk hidup. Orang Cina paham ini dari level paling bawah, makanya mereka selalu memisahkan uang dagang, uang hidup,
dan uang yang tidak boleh disentuh. Uang yang tidak boleh disentuh inilah yang jadi cikal bakal kekayaan, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena dia selamat dari kebiasaan boros. Nah, disinilah bedanya dengan cara kita. Kita sering berpikir bahwa menabung itu soal sisa. Kalau ada sisa, baru nabung. Tapi sistem hidup kita didesain agar tidak pernah ada sisa. Orang Cina kebalikannya, mereka membuat sisa itu di depan, bukan di belakang. Analoginya seperti ini, jika kita lagi ingin memperbaiki lantai bocor, kita sibuk menopang airnya, tapi mereka langsung menutup sumber bocornya, dan sumber bocor terbesar itu apa? Bukan penelor yang besar, tapi penelor yang kecil yang dia tidak peduli. Kopi sedikit, jajan sedikit, upgrade sedikit, bentuk orang sedikit. Kalau kamu tidak punya sistem, semua sedikit ini bersatu jadi tsunami. Makanya, orang Cina sibuk dengan nominal mereka, ribut dengan alur uang. Selama uang belum lewatkan yang pertama, alias tabungan yang tidak bisa disentuh, uang itu belum bisa digunakan di bagian ini. Kamu harus pahami logikanya dulu. Jangan melompat ke teknis, karena kalau pola pikir rumah tangga sih nabung, dikala wadah lebih matang, apapun pasti mental kamu yang sabut aset bisa menang. Berikutnya, aku akan bongkar kenapa cara ini sering tidak dipraktekkan, tapi justru membuat stabil, kesalahan fatal yang membuat orang gagal menggunakan trik ini, dan kenapa menabung ala orang Cina itu bukan soal hemat, tapi soal kendali. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang salah paham dan akhirnya menyerah di tengah jalan. Banyak yang bilang, orang Cina sama pelit, makanya bisa menabung. Ini kalimat defensif, kalimat untuk menangkal diri. Padahal kalau kamu perhatikan dengan baik, mereka tidak pelit di fungsi, tapi kejam di kebocoran. Mereka bisa royal di satu hal yang jelas manfaatnya, tapi super kaku di hal-hal yang cuma mengurus tanpa meninggalkan ini lagi. Ini poin penting, menabung ala orang Cina itu bukan irit segalanya, tapi selektif tanpa kompromi. Contoh, simpan mereka gemas salah makan seadanya tiap hari, tapi giliran beli alat dagang, bahan baku, atau untuk usaha, mereka berani keluar uang. Kenapa? Karena di kepala mereka, uang itu cuma punya dua fungsi, mengamankan hidup dan melipat gandakan dari hidup. Kalau tidak masuk dalam dua kategori itu, uang tidak akan keluar. Sekarang kita bongkar anomali yang sering terjadi di lapangan. Banyak orang mencoba menerapkan intrik ini, tapi gagal karena satu hal, mereka masih ingin terlihat normal di mata lingkungan. Masalahnya, standar normal kita itu mahal. HP harus update, motor harus ikut gaya, hidup harus level, dan tongkrongan orang lain harus diikuti. Mereka membuat game sendiri dan relaks, terlihat sangat sederhana. Sekarang, demi memiliki kendali, ini adalah yang jarang bisa dilakukan dari menabung. Bukan cuma soal uang, tapi soal posisi tawar hidup. Orang yang punya tabungan, walaupun kecil, punya napas yang lebih panjang, tidak gampang panik, dan tidak gampang ditindas oleh keadaan. Makanya, mereka disiplin banget sama aturan internal uang tabungan. Bukan jajan, bukan uang dari rutinitas, dan bukan uang yang nanti diganti. Begitu kamu sekali tidak memiliki alasan dari rutinitas nyata, kamu langsung merasa, oh, ternyata bisa dilanggar. Sekali sistem dilanggar, rusak. Inilah kenapa trik ini kelihatan keras, tapi jujur efektif. Bukan karena mereka robot, tapi karena mereka paham uang itu harus dilatih untuk patuh. Dan patuhnya uang cuma bisa terjadi kalau kamu patuh sama aturan yang kamu buat sendiri. Di akhir segalanya, satu hal harus nancap di kepala kamu. Orang yang kelihatan hemat itu sekali cuma orang yang sedang membeli kebebasan masa depan. Di bagian berikutnya, saya akan turunkan semua ini ke level paling praktis. Langkah harian, aturan main, dan cara bertahan dari gempuran lingkungan tanpa modal besar, tanpa teori ribet. Sekarang kita turunkan semua omongan ini ke tanah, bukan buat jadi pintar doang, tapi buat kejadian di hidup kamu. Saya mau tekankan satu hal dulu, trik menabung orang Cina itu bukan soal jumlah, tapi soal urutan dan kebebasan. Satu aturan, masukkan tabungan dulu, baru hidup. Begitu uang masuk, gaji, untung dagang, atau hasil kerja sampingan, langsung bisa dihindari depan, gak usah mikir percuma. Mulai dari yang tidak kerasa tapi konsisten, Rp10.000 per hari, Rp20.000 per hari, atau 5 hingga 10% dari pemasukan. Yang penting, uang ini dipisah sebelum nurut rasa punya. Jangan tumbuh sisa, karena sisa itu ilusi. Kalau perlu, pakai rekening yang terpisah atau emas, jangan ditompet, bikin ribet sedikit justru bagus. Itu sistem pengaman. 2. Kandangin uang, metode kandang, anggap tabungan seperti ayam. Begitu ayam masuk, gak boleh keluar sembarangan. Tabungan bukan uang jajan,
tambahan uang, atau uang nanti diganti. Uang darurat palsu buat hal-hal darurat itu cuma 3. Sakit serius, musibah, kesempatan usaha yang jelas dan masuk akal. Selain itu, ingat, uang yang aman lebih berharga daripada uang yang banyak tapi bocor.